Oke, karena juga sudah hampir tengah malam ini teman-teman. Jadi tujuan tim CSD kesini itu apa ya? Kita sharing-sharing aja ya. Ya Mas ya. Mas Charles ya katanya rumah. Charles saya. Namanya itu ada banyak teman-teman. Jadi Mas Charles ini ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa di-sharingkan juga ya sama penonton kita. Siap. Oke. Yang pertama itu dulu ini ceritanya pas zaman-zaman masih pramuka berarti ya? Iya, zaman pramuka. Oh, berarti pernah ikut pramuka berarti ya? Pramuka alhamdulillah saya aktif insya Allah. Aktif? Iya, insya Allah aktif saya. Waduh, sampai tingkat apa Kak? Saya mentok di Bantara. Kalau mau dilaksana belum berani, soalnya masih berat tanggungannya. Aduh. Ya mungkin teman-teman atau yang alumni pramuka ya bisa tinggalkan komen juga di kolom komen. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman pas kemah mungkin atau pas acara, itu juga bisa sharing gitu ya di kolom komentar gitu ya. Ya, siap. Oke, kita mungkin yang ingin pertama kita dengarkan gitu ya, mungkin dari pengalaman Mas Charles ini. Siap. Tepatnya silahkan monggo Kak. Gini ya, pengalaman saya di pramuka itu dulunya itu pertama nggak sengaja ikut pramuka, nggak tahu buat apa, terus saya ikut pramuka. Ini ceritanya horor ya, horor. Tapi sambil senyum-senyum nggak masalah ini. Iya, horor. Ini lebih ke horor, soalnya gimana ya, nggak masuk di akal. Terus terang saya nggak bisa nalar itu. Waktu itu pengalaman saya pas waktu SMP, pas waktu kemah di salah satu lokasi. Boleh disebutkan lokasinya Kak? Boleh. Oke. Boleh. Lokasinya itu di Sukomangli, di perkebunan itu ya. Sukomangli itu ikutnya kecamatan mana itu? Sukoharjo. Sukoharjo. Ya, Patean. Oh, Sukoharjo dari daerah atas gitu ya. Iya, daerah atas. Agak dingin namanya. Agak dingin ini. Waktu itu emang benar-benar saya terpaksa ikut pramuka. Nggak tahu kenapa saya ikut aja lah, ngapain kegiatan pramuka saya ikut di situ kan. Di Sukomangli itu ada salah satu teman saya, itu adik kelas saya ya, dia itu apa namanya nggak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Dia nggak percaya. Waktu itu di sana ada yang namanya sesaji, tahu kan sesaji ya? Sesaji tahu Kak? Iya, yang itu ya, yang ada kembang-kembang warna-warni itulah ya. Pokoknya. Ada sesaji di situ, dia itu nggak percaya, musyrik katanya, musyrik ya. Nah di situ itu tempatnya memang konon katanya itu angker, tapi nggak terlalu angker kalau kita sopan ya guys ya. Dimanapun kalian berada, kalian harus sopan di situ guys. Salah satu pengalaman saya, pengalaman terburuk saya itu waktu itu adik kelas saya itu nggak percaya sesaji itu ditumpahin semua guys, ditumpahin semua. Malamnya berani sekali itu ya. Terlalu barbar Kak, menurut saya itu barbar sekali. Ditumpahin semua. Setelah itu menjelang malam maghrib itu Kak, ada saya itu mendengar kayak suara orang itu kayak marah gitu, nada marah gitu. Itu orang atau apa itu? Nggak ada orang. Nggak tapi ada orang tapi. Waktu itu nggak ada orang. Itu kemah di Sukomangli lokasinya di lapangan atau di mana itu? Di perkebunan Kak, di perkebunan. Ya, yang sekarang itu buat pabrik karet itu nggak boleh sekarang, buat kemah nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Iya, udah nggak boleh. Itu kemah tahun berapa berarti? Kalau nggak salah itu tahun 2010. 2010. Iya, 2010. Udah lumayan lama gitu ya? Iya, udah lumayan lama. Pengalaman lama sekali. Itu bisa jadi pembelajaran buat saya untuk lebih sopan lagi di sana Kak. Iya, karena juga kan kita pendatang gitu ya. Iya, biasanya. makanya itu. Dan di situ setelah menjelang itu saya dengar suara itu, emang saya nggak terlalu dipikir gitu. Beratnya sambil jalan lanjutin aktivitas. Terus agak menjelang malam itu yang saya nggak bisa nalar. Kok mendadak ada orang yang kerasukan padahal kita lagi baca zikir gitu. Jam berapa itu Pak? Habis maghrib Kak, langsung itu habis maghrib. Habis maghrib? Iya, langsung itu. Langsung ada orang yang kerasukan. Kalau nggak salah itu 2 orang. 2 orang? Iya. Putra atau putri? Putri semua. Putri semua. Dia itu head, pas waktu head.
Oh, pas jadi Iya. pas halangan gitu. Iya, pas halangan. Dikir dia di belakang tiba-tiba kerasukan. Hmm. Mang kebetulan nggak tahu ya dari kakak pembina saya itu izin apa enggak sama juru kunci itu nggak tahu saya. Nah, di situ terus lanjut lagi sekitar jam 11-an. Di situ kan ada yang namanya jalan malam. Jalan malam. Pas waktu jalan malam itu saya dibagi menjadi 3 kru. Tiga tim. Satu timnya itu terdiri dari 12 orang, Kak. 12 orang. 12 orang. Iya. Iya. 12 orang, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Saya jalan. Nah, itu adik kelas saya juga lagi yang kena kerasukan. Katanya kakinya itu nggak bisa digerakin. Cewek atau cowok itu? Cowok. Cowok yang Iya, sekarang padahal cowok itu. Padahal dia itu ya badannya lumayan lah ibaratnya. Lumayan apa? Besar gitu Iya, ya. iya, besar lah. Iya. Besar. Ya kayak nggak seperti orang-orang yang dibilang lunglai itu enggak. Memang dia perawakannya keker gitu. Mendadak kakinya lemes. Saya nggak percaya itu. Bener-bener nggak percaya saya. Setelah itu dia ambruk jatuh, tak bangunin 3 orang. Dia berdiri sebentar, tak lepas pegangannya, memang bener kayak nggak bertulang gitu, Kak. Lemes gitu. Iya, nggak bertulang, langsung jatuh gitu aja. Waduh. Duh, itu yang saya nggak bisa nalar. Terus saya panggil kakak pembina, kak ini kenapa, kenapa? Nggak tahu. Terus gimana? Di situ ada juru kunci satu datang. Warga situ atau Iya, gimana? warga situ. Memang katanya juru kunci situ. Oh, malah juru Iya, kunci. bilang di sini dari pagi nggak ada yang izin. Terus waktu malam itu juga ada lagi yang kerasukan juga. Pas malam pertama Iya. juga berapa orang berarti? Malam itu ada 6 orang yang kesurupan. 6 orang. Iya, masih dilanjut itu. Waduh. Masih dilanjut. Soalnya malam itu bisa diatasi sama juru kuncinya. Setelah itu malam kedua, malam kedua. Malam kedua itu bener-bener digempur dengan yang namanya kerasukan massal, Kak. Malam Ada keduanya masal Iya. berarti. massal, ada 20 sampai 25 orang yang kerasukan. Semuanya cewek cowok berarti. Cewek cowok. Waduh. Ada yang namanya teman saya namanya Lika. Nah, dia itu badannya kecil, Kak. Badannya kecil. Tapi pas dia kerasukan, diangkat orang 9 itu nggak mampu ngangkat, Kak. Enggak mampu ngangkat. Iya, benar, Atau orangnya kecil kecil. orangnya. Iya, kecil. Ya mungkin yang namanya Lika mungkin kalau nonton ya. Halo Lika. Kayak apa sekarang orangnya gitu ya? Salam kenal ya. Oh, iya. Masih ingat saya kah? Wajahnya ini enggak ini. Wajah-wajah kriminal. Iya. Lika itu temen akrab dulu. Sekarang Satu angkatan Iya. sama satu angkatan. Dia itu orangnya pendiam, memang benar-benar pendiam. Setelah dia ambruk, saya panggil. Ada orang yang badannya keker, sok-sokan mau ngangkat nggak bisa juga. Berat, berat. bener-bener berat. Itu bisa diangkat 15 orang, Kak. Baru bisa 15 orang diangkat. baru bisa keangkat. Iya. Berat banget. Di luar nalar berarti ya. Iya. Bener-bener di luar akal sehat. Saya juga terus terang percaya, nggak percaya sih. Nggak percaya kok beneran saya nyaksiin gitu. Tapi kalau lihat sendiri gitu. Iya, nyaksiin. Itu yang saya bingung. Terus malam itu langsung diputuskan pulang. Berarti enggak sampai selesai Nggak gitu sampai acaranya. pagi ya. Langsung malam itu langsung pulang gitu. Iya, langsung pulang. Itu zaman SMP berarti. Iya, SMP. SMP itu waktu itu saya SMP kelas 1. Mau naik kelas 2. Sudah lama berarti. Iya. Cukup lama ya. Wah, kejam sekali itu. Makanya buat teman-teman ya, dimanapun kalian berada, ingat dimanapun kita berada, di situ ada yang lebih dulu menempati tempat itu, maka jangan nek coro Jawa niku sembrono. Ya, jangan sembarangan lah Iya. gitu ya. Jangan sembarangan seperti itu, Kak. Buat kalian-kalian di sana, hati-hati. Ya, heeh. Siap. Mantap. Sampun. Mungkin itu aja dari saya, guys. Oke. Terima kasih Mas Charles. Wes, potong. Namanya banyak ini. Belum. Nanti mungkin ada ya begitulah untuk beberapa sepenggal cerita gitu berarti ya. Terima kasih sudah cerita di channel kita, di channel Sembari Cerita ini ya. Ini kita channel baru sebenarnya teman-teman, tapi memang kita mungkin kedepannya akan
podcast seperti ini ya. Ini istilahnya apa gitu ya? Podcast juga bisa, wawancara juga bisa sih. Oke, ini memang itulah mungkin ada pesan moral dari ceritanya Mas Charles ini. Nanti juga teman-teman mungkin yang satu angkatan dengan Mas Charles ya bisa tinggalkan komen juga di kolom komen. Atau mungkin pas zaman pramuka benci sekali dengan wajah dia ya kan, bisa juga tinggalkan komen ya, kita ramaikan lah kolom-kolom komen, debat di situ nggak masalah. Siap Ya kan. Terima kasih, ini nanti kita akan kapan-kapan kita mampir ke sini lagi gitu. Siap. Kayak ya kapanpun 24 jam terbuka. ya mungkin kalau katanya Mas Charles ini banyak pengalaman masalah ya, banyak cerita yang harus diceritakan gitu ya. Iya. Teman-teman ya. Terima kasih untuk cerita singkat kali ini. Kita akan ketemu lagi di video kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.